Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Perkenalkan, nama saya Rahul dari kelas 11 MIPA 4. Saya Rizwandi dari kelas 11 MIPA 4. Kami akan mempresentasikan tentang titik berat secara sederhana. Ingat Gitu. sederhana ini. Nah, pada kali ini kita akan mempersiapkan dulu alat. Baiklah, adapun alat dan bahannya yang harus kita sediakan yaitu yang pertama gunting, penggaris, pensil, paku beserta pengukurnya yaitu penghapus, benang, kardus. Oke, kemudian fungsinya. Nah, ini pertama itu fungsi dari gunting untuk membuat bangunan seperti ini ya. Membuat bangunan seperti ini. Dan ini penggaris ini fungsinya ini nanti ya untuk supaya untuk mengukur kesetimbangannya ini. Dan pensil untuk memberi tanda, penghapus untuk titik berat nanti agar seimbang, agar lurus, paku fungsinya untuk menahan nanti bangunannya. Ini kayu ya kan, alat sederhana yang kami bisa kreatif temukan untuk menjadi tiangnya. Iya. Dan benang untuk menjadi pengikatnya. Baiklah, kita masuk ke dalam tahap pengerjaan atau step by stepnya. Nah, Yang pertama itu kita lubangi. nah yang pertama itu kan setelah dibuat ini terbuat dari kardus ya, ini terbuat dari kardus yang digunting. Dan ini yang kita mulai adalah bangunan pertama itu bangunan persegi. Nah, ini bangunan persegi ya. Ini memiliki ukuran 8 kali 8. Nah, kita ukur ya. Kita mulai bolong di tengahnya sini ya, tengahnya. 4, ukur dulu 4 di sini 4. Tandai. Nah, untuk lubang yang kedua Itu di atasnya minimal 2 lubang atau 3 lubang ya. bisa 5 tapi terserah Anda sih. Tapi saya mau yang simple aja. Jadi buat Kemudian kita ukur. Oke. nah, Setelah diukur kita tentukan tentukan titik pusatnya. Kita garis dulu. Garis. sudah secara objektif. Nah, dijumlahkan ya. Dah, Kita skip di sini ya, sama gitu. tekan S. Nah, inilah bentuknya ini. Sini. Ini merupakan kubus yang tinggi dan lebarnya itu 48 cm. Nah, disinilah titik beratnya. Di sini titik tengahnya. Nah, marilah kita hitung. Langkah pertama itu adalah membuat bangunnya. Nah, itu kubus ya. Bangunnya kubus dengan tinggi dan lebar itu 8 cm. Di sini X. Tak balik, yeay. Di sini ya, di sini X. Oke. Setelah itu Kita tentukan titik tengah ini. Nah, titik tengahnya itu berada di 4 cm. kita ukur. Berarti situ titik tengah 4 cm. Gimana di sini? Inci dia Inci nih ya. Astaga. 4 cm ya. Plus 5 meter. Kita lihat nampak naik sih. Di sini.
terus kemudian kita garis. Jak bunyi pas silang kan dah mau titik itu kun tempat toh. Nah punya X garis X talia silang tali antam simpan mah. Oke. Ke sana. Nah kemudian Satu titik nih. Itulah. Jelaskan dong nih. apa? Jelaskan Kau dong. menjelaskan ini. Nah, untuk menentukan ini kan cuma satu bangunan, berarti kita cuma menentukan itu Di sini 8 ya. 8 cm. 8 cm. Oke. Cara pengerjaannya. Berarti di sini cuma A ya. Cuman A. Berarti ini sangat easy ya. Berarti rumusnya kan ini kan cuma satu, berarti rumusnya A itu langsung rumus X itu sama dengan 4 dan Y sama dengan 4 kah? Nah itu dapat dilihat ya, dapat dilihat dari ukurannya ya itu. Iya. Untuk bangunan kedua kita akan coba persegi panjang. Oke, pegang pandai. Cok, boleh dong. Kan di belakang itu adalah ada dua sini. Kita ukur dulu ya. Di mana yang kita mau lebangi karena ini di sini lebat 3 cm. Lebat di sini ya 2 cm. Kita udah lebat sini. Kita garis. Tunggu tenang dulu ya, tunggu penggaris tenang. Tidak ada ini ya. Apa di situ? Tunggu tenang ya, tenang. Nah, setelah tenang kita garis. Beri tanda, beri tanda. Oke. Oke. Nah, untuk lubang kedua itu kita buat di samping sini ya. Kita ukur di bagi duanya 10 jadi 5. Saya marah guys. Marah. tandai. Tiling ini. Nah, kita ukur lagi. Oke. Sekarang kita buat dengan ini ya. Nah, dikit. Titik pusatnya Pusat ada. itu ada di sini. Oke. Ya, inilah titik pusatnya. Setelah itu kita gambar lagi. Ini ya, terus ini. Setelah itu kita gambar bangunannya. Kemudian kita tentukan sumbu X dan Y-nya. Seperti tadi ya. Nah, setelah itu kita tentukan tadi ukurannya 1/2. Nah,
ini berada di tengah-tengah ya. Ini berada di tengah-tengah. Berarti jika tingginya itu ke atas 8 cm berarti 12 adalah 10 cm, sorry. 10 cm. Tinggi itu 10 cm dan lebarnya itu 5. bukan 4 Lima. cm. 5. 4. Tak dapat kira Lima, baju. 4 cm. 4 cm ya. Nah, berarti ini kan berada di tengah-tengahnya. Berarti 1/2 dari 10 tuh Berarti 2 dari 10 tuh 5 cm. nah 5 cm dan 1/2 dari 4 itu 2 cm. 1/2 dari 4 sama dengan 2 cm. Nah, berarti nilai dari X nya ini adalah 5 cm dan Y nya adalah 2 cm. X itu sama dengan 2 cm dan Y sama dengan 5 cm. Nah, itulah perhitungan dari untuk Persegi panjang. persegi panjang. Nah, Baiklah, untuk bangunan terakhir atau bangunan ketiga itu yaitu tentang bangunan homogen. Nah, ini perpaduan antara segitiga dan persegi panjang. persegi Panjang. panjang. Oke, Nah, persegi panjang. untuk yang tadi itu cuman satu bangunan ya, kita tidak gabungkan karena durasi yang panjang. Nah, baiklah kita akan ukur. Kita ukur tuh di sininya ya, di segitiganya. Di pucuknya. Akunya di mana? Akunya, Jay. Kita tentukan Sing. Ya, kita lihat di sini ya. titik 1/2-nya ada di bawah. Di sini. Oke, Untuk itu kita lubangi lagi. Ada 3 lubang tuh. yuk. Oke. Untuk lubang kedua tuh berada di sini ya. Terbalik. Ya, Seperti itulah. Tiling-tiling tuh. enggak Entar begini memang. Nah, tanda itu di sini. Ya. Untuk bang terakhir terakhir sampai itu sini. ada di sini. Samping kanan. Tadi di kiri, sekarang di kanan. Masanya. Supaya adil, supaya keadilan sosial. Supaya bagi- keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak terancam pula ya kan. Tanya, tipe. Oke, Oke, udah ada tandanya. setelah itu Kita kayak tadi ya luruskan Luruskan. gitu ya. Penjelasan Kita garis. tandanya. kita garis tadi yang sudah kita ukur. Nah, di sinilah titik Titik pusatnya. pusatnya. Di sini titik pusat untuk persegi panjang ya. Di sini titik pusat untuk persegi panjang. Sedangkan segitiga itu kita seperti ini kan. Dan di sini titik pusat dari segitiga. Sepertiga dari tinggi alasnya di 1 cm. Karena ini tinggi alasnya 3 cm. 3 cm sudah kita ukur ya. Ya, sudah diukur. Berarti Nanti di sini juga ada ya. penjelasannya. Baiklah, next kita ke Penjelasannya. perhitungannya. Karena pengukuran sudah, berarti sekarang adalah perhitungan. Kita buat bangunannya, bangun homogennya seperti ini. Ini merupakan dua gabungan lah, dua gabungan Dari persegi panjang dan segitiga. dan meleset ini. Nah, sini adalah X, sini. Y. Oke. Nah, sebagaimana ini tingginya ini Sudah kita ukur 3 cm. tinggi Di keseluruhan sini. bangunannya itu berapa tadi? Oh ya, 10 cm. 10. Tinggi keseluruhan bangunan itu 10 cm. Nah, tinggi dari segitiga ini adalah tinggi alas segitiga ini itu adalah 3 cm. 3 cm. 3 cm. Nah, ini untuk tinggi keseluruhan 10 cm. Jadi, setelah kita ukur ya, kita lihat ya tadi
begini. Titik tengahnya itu ada di Sini. sini ya. Begini kita lihat tengahnya. Nah, di sini pasti titiknya. Sini kali 5 cm berarti 2,5. Oh pas Ya, ya, di sini 10. pas sekali pas. Ternyata perhitungannya benar. Ya. Dan sini adalah titik tengahnya ya. Terusnya ini patah-patah. Sini nih kan ke atas bawahnya berapa? Jadi kita tentukan di sini. 5 cm ya. Ya ini 5 bukan 5. bukan 7 ini kan tengah ini. Oh iya. Berarti ini 3,5 cm. 3,5 3,5 cm. Nah ini di bawah sini ini kan ini lebarnya itu 4 4 cm. cm menjadi Tinggi bangunan persegi panjang itu sama dengan 7 cm. Nah, sebagaimana rumus yang tadi bahwa ini kita sebut saja A, di sini B. Nah, sebenarnya rumus tadi di sini titik tengah dari persegi panjang itu adalah 1/2 dari panjang dan lebarnya. Nah, berarti AA itu sama dengan A, kan rumus dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. lebar. Berarti rumusnya itu adalah di sini panjang ke lebar 7 kali 4 sama dengan 28 cm. meter. Nah, AX-nya itu adalah 1/2 dari 4 sama dengan 4 dari sama dengan 2 cm. 2 cm. AY 1/2 dari 7. 1/2 dari 7 itu sama dengan 3,5 cm. Nah, inilah bentuk dari untuk bangunan A. Sekarang untuk bangunan B. Bangunan persegi panjang. AB itu sama dengan, nah ini rumit ya. Titiknya itu Titik adalah pusatnya titik pusatnya itu di sini ya. ada di sini. Berarti kita dapat tentukan bahwa BX itu sama dengan AX. Berarti BX itu sama dengan 2 cm. Nah, yang susah itu adalah BY dan AB. Sebagaimana rumusnya adalah, rumus dari segitiga itu adalah 1/3 kali alas. Alas kali tinggi. Alas alas kali tinggi nih? Iya. Alas kali Tinggi. Alasnya itu 4 cm, tingginya itu 3 cm, berarti 4 kali 8 itu 4 kali 8 24. 24/3. 1/3 dari 24 itu sama dengan 8 cm. Pas. Oke. 8 cm. Nah, BX-nya kan 2 cm. AB-nya sama dengan 8 cm. Jadi, sekarang itu BY-nya. BY-nya itu adalah di sini ya. Ini di sini. Jika di sini ada 8 toh. Tipunya. Berarti di sini adalah dikurangi 1 cm ya. Karena alasnya itu adalah 1/3 toh, 1/3 tinggi dikurang 8 cm toh, 1/3 dikurang 8 cm. Berarti jawabannya 1/3 tingginya itu adalah tingginya alas itu 3 cm dikurang 8 itu hasil dari AB. Berarti 1/3 itu dari 1 dikurang berarti 1. Berarti hasil itu adalah 8 dikurang 1 sama dengan 7. Biayanya itu adalah 7. 7 cm. Nah, kita ke penyelesaian. Rumusnya itu adalah, kita ke sini aja lah. A1 X itu sama X toh. X0 sama dengan A1 dikali AA dikali AX ditambah AY toh. AY per A ditambah AA ditambah B apa? AB. AB. AA ditambah AB. Nah, AB-nya itu sama dengan AA-nya kan 28 cm cm. ditambah 8 cm sama dengan 28 tambah 8
Itu hasilnya 36 cm ya. 36 cm. Jadi Jadi AA AA-nya itu berapa? dikali AA-nya itu kan 28 dikali 2 ditambah 8. Iya kan? AB kan? AY dan AB AY dikali AB. Begitu? AB, iya. Tuh. Berarti AY kali AB sama dengan 8 dikali 2 AX maksud saya. Sorry, AX kali AB. Berarti 2 BX dengan 2 8 kali 2 sama dengan 16 toh. 16. Nah, 28 kali 2. 28 kali 2 56. 56 tambah 16 per 36. 56 tambah 16 Hasilnya itu 62 per 36. Nah, 62 per 36 ini berarti nilai X nol sama dengan, kita kalkulator dulu karena ini ribet ya. 62 per 36 persilakan Gundi. Persilakan dulu toh. 1,72 cm. Nah, ini untuk nilai X0 nya. X0 nya ya. Untuk kita cari nilai Y0. Berarti rumusnya itu AA dikali AY ditambah AB dikali AX tambah AB. AY Sekali. Y nya kan Y-nya Oh, sama. AY tambah kali AB. Berarti kali BY. B. Ya, per sama tadi langsung saya kan Langsung. rumus tidak berubah tuh berarti 36. Per 36. 36. Di mana dapat 36? AA ditambah AB. Nah, AA-nya kan tadi itu 28 dikali 3,5 ditambah Tambah 8 dikali 2 per 36. 28 kali 3,5 kali 3,5 itu hasilnya 60. salah 8 kali 3,5 28 kali kali 3 3,5 itu 98 ditambah 16 per 36. 98 ditambah 16 itu hasilnya 114 per 36. dibagi 36 itu hasilnya 3,16 cm. Nah, jadi himpunan penyelesaian itu atau kesimpulannya itu adalah X sama dengan 1,72 cm dan Y0 itu sama dengan 3,16. Begitulah perhitungan untuk bangunan homogen tersebut. Untuk laporan sementaranya yaitu kita harus mengetahui benda yang mempunyai titik pusatnya, karena kita harus menyiapkan alat dan bahannya seperti yang tadi. Kemudian kita potong karton menjadi bangunan yang diinginkan. Setelah itu menentukan kesetimbangan bangunan tersebut yang seperti dijelaskan pada video sebelumnya ya. Nah, jika kita menentukan titik kesetimbangannya, maka akan lebih mudah menentukan titik pusatnya. Nah, setelah itu kita tentukan titik beratnya, dan itu jika dinyatakan benar, maka bangunan tersebut termasuk benda yang memiliki titik pusat. Nah, untuk laporan tentang segi pengukurannya yaitu untuk segi perhitungan bangunan pertama, yaitu persegi memiliki sumbu X yaitu 4 cm dan Y sama dengan 4 cm dengan luas 4 kali 4 yaitu 16 cm. Nah, pada bangunan persegi panjang itu memiliki titik berat pada sumbu X 2 cm dan pada sumbu Y 5 cm dengan luas panjang kali lebar yaitu 10 cm. Nah, pada bangunan terakhir yaitu bangunan homogen antara segitiga dan persegi panjang, dihasilkan itu titik berat persegi panjang sumbu X yaitu 2 cm dan sumbu Y yaitu 5 cm. Nah, untuk bangunan segitiga sumbu X itu menghasilkan 2 cm Ya tuh. dan sumbu Y menghasilkan 7
cm. 7 cm. Untuk kesetimbangannya dihasilkan sumbu X yaitu 1,72 dan Y 3,16. Nah, itulah tadi laporan tentang hasil dari praktikum kami. Nah, saya kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu tentang mencari titik beratnya, yaitu saya memperoleh 2 kesimpulan. Yang pertama adalah semua benda itu memiliki titik beratnya masing-masing dan berbeda sesuai dengan ukurannya. Kesimpulan yang kedua bahwa tempat dari titik berat itu berbeda-beda sesuai dengan bangunannya, ya, seperti segitiga dan kubus. Tempat dari titik berat kedua bangunan tersebut itu berbeda. Lah, sekian dari kami. Saya Rizwandi Dan saya Rahul. Mohon maaf jika Ada kekurangan karena Lebih manusia itu tidak luput dari kesalahan. tidak ada karang yang tak. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.